teman-teman, salam ketemu lagi, selamat berjumpa lagi. Salam sukses, sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Oke, kali ini teman-teman, kontennya Bajasun Andi akan sedikit ngasih informasi. Jadi buat teman-teman yang ada minat untuk menjadi karyawan seorang dripper di perusahaan tambang, nanti teman-teman banyak persiapan yang harus memang disiapkan lebih awal. Yang nomor satu yang utama ya memang sudah menguasai di bidangnya sebagai dripper, dan yang kedua itu mempunyai juga SIM selayaknya dripper kendaraan apa yang mau kita ambil gitu atau yang mau kita bawa ya. Yang ketiga, teman-teman, persiapan untuk menjadi karyawan tambang sebagai dripper itu ada salah satunya kita harus punya hasil medical check up atau MCU. Jadi yang lain-lainnya bisa dibilang penunjang pelengkap. Jadi yang intinya teman-teman nomor satu harus punya SIM, skill sudah mumpuni. Nah, yang ketiga itu adalah hasil medical check up itu sekali lagi. Jadi teman-teman sebelum mempersiapkan apa-apa mau melamar ke perusahaan, teman-teman harus ada hasil dulu MCU dan dinyatakan teman-teman organ tubuh teman-teman semua tidak ada masalah atau tidak ada penyakit yang diidapnya. Oke, kali ini informasinya memberitahukan teman-teman tentang hal teman-teman kalau mau gabung jadi dripper di tambang. Jadi oke, kita lanjutkan teman-teman. Konten saya itu sebetulnya yang ini kita akan lihat seperti apa persiapan calon dripper LP Hilux double cabin yang kami akan suguhkan kepada teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, like-nya, subscribe-nya atau komentarnya. Teman-teman juga boleh lihat di link video saya simpan nomor WA saya untuk sharing-sharing atau untuk tanya-tanya tentang gimana caranya teman-teman supaya bisa masuk di perusahaan jadi dripper di tambang. Oke, kita lanjut dan jangan lupa yang tadi, dukung terus. Oke teman-teman, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman ada minat untuk bergabung di pertambangan ataupun menjadi dripper di pertambangan teman-teman. Salah satunya yang harus teman-teman tahu dan paham, yang kesatu teman-teman dituntut untuk P5M. Apa itu P5M? Arti dari P5M itulah setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan aktivitas, teman-teman harus P5M dulu. Apa arti dari P5M atau kepanjangan dari P5M itu sendiri? Jadi P5M adalah pembahasan 5 menit sebelum kita melaksanakan aktivitas atau melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, teman-teman harus mengenal panel yang ada di monitor, yang ada di dalam mobil, yaitu harus mengenal panel dan fungsinya. Jadi teman-teman harus tahu nama-nama panel dan fungsinya yang sehari-hari teman-teman gunakan atau teman-teman fungsikan. Jadi teman-teman bisa berlanjut. Persiapan yang ketiga harus mengenal komponen mobil itu sendiri teman-teman. Jadi nanti ada beberapa hal yang teman-teman harus paham, harus tahu, diantaranya baterai atau ban atau lampu atau washer atau lampu bahaya dan sebagainya, itu teman-teman harus tahu gitu. Karena nanti teman-teman kalau masuk di perusahaan tambang, jadi teman-teman itu nanti dites mengenal lapangan, orientasi, terus dites juga cara bawa unit. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman juga dites lagi cara bawa sarana atau bawa LP ataupun mobil apa. Jadi teman-teman dites itu untuk bisa mendapatkan simper. Jadi simper itu dikhususkan buat dipakai di area tambang. Jadi walaupun teman-teman sudah punya SIM, nanti sebelum berlanjut bergabung, jadi teman-teman dituntut juga dites dulu cara menggunakan kendaraan seperti yang teman-teman tonton.
Dan berikutnya teman-teman juga harus tahu cara P2H. Jadi teman-teman sebelum menghidupkan kendaraan, sebelum mengoperasikan kendaraan, teman-teman harus paham dengan P2H. Nah, apa kepanjangan dari P2H itu? Nah, kepanjangan dari P2H itu pemeriksaan pengecekan harian, teman-teman. Jadi yang rutin tiap hari sebelum kendaraan dioperasikan, jadi teman-teman harus diperiksa dulu dari mulai oli, dari air baterai, air radiator dan lain sebagainya, sampai dari kolong mobil teman-teman intip, jangan sampai ada kebocoran transmisi, kebocoran di gardan. Jadi seperti itulah teman-teman gambarannya. Kemudian teman-teman tahu aturan bawa mobil atau bawa sarana di tambang itu seperti apa. Seperti contohnya teman-teman sebelum menghidupkan mesin itu ada aturan harus membunyikan klakson 1 kali, mundur berapa kali gitu, maju berapa kali. Itu ada aturannya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang tidak paham atau belum mengerti, boleh teman-teman sharing-sharing dengan kontennya Baca Sunandi dengan saya sendiri, teman-teman. Terus kemudian teman-teman tahu juga rambu-rambu yang dipasang di area tambang. Jadi teman-teman harus juga tahu aturan dan larangan rambu-rambu yang ada di lokasi tambang, teman-teman. Oke, sambil saya membahas tentang apa saja yang harus teman-teman pahami dan harus memang teman-teman tahu sebelum masuk jadi karyawan di lokasi tambang itu tadi yang saya bahas, yang memang teman-teman harus tahu sebelum menjadi karyawan di pertambangan. Oke teman-teman, kita lanjut sambil menonton dan sambil mempelajari. Ini saya hanya memberikan training, jadi ini tidak sesuai standar sebetulnya, karena nanti pun di lokasi masih dites sebelum mendapatkan simper, teman-teman. Tapi teman-teman kalau memang ini bermanfaat, kalau memang teman-teman ada komentar harus seperti apa saya bikin konten berikutnya, boleh teman-teman komentar. Oke, kita lanjut dan tetap tonton, teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya ini suatu memang yang sangat harus diperhatikan ataupun sangat fatal. Penting sekali teman-teman memahami seperti apa saja resiko-resiko yang bisa dialami oleh teman-teman kalau bergabung menjadi driver di pertambangan. Jadi yang ke satu, teman-teman harus selalu menggunakan APD. Apa artinya APD? Nah, kepanjangan dari APD adalah alat pelindung diri, yang di situ termasuk sepatu, rompi yang ada pemantul cahayanya kalau kena sinar malam hari. Yang ketiga pakai helm, yang keempat pakai kacamata, teman-teman. Nah, di samping kita menggunakan APD, teman-teman tidak boleh ketinggalan simper, teman-teman. Itu harus diperhatikan. Jadi tiap hari simper itu jangan sampai ketinggalan sewaktu kita melaksanakan aktivitas bekerja di tambang. Nah, resikonya teman-teman, setiap pelanggaran itu ada sanksinya. Nah, sanksi-sanksi itu hanya sebatas SP, dan ada pun yang beresiko sampai PHK, teman-teman. Contohnya teman-teman punya simper LP atau punya SIM tambang itu hanya di bagian bawa mobil kecil. Jadi teman-teman hanya punya tugas bawa mobil kecil, terus tahu-tahu teman-teman bawa manhole atau bawa bis angkutan karyawan yang teman-teman memang tidak punya simpernya untuk bawa bis manhole. Nah, teman-teman kalau ketahuan seperti itu oleh petugas HSE atau bagian keselamatan atau bagian safety, teman-teman
itu pelanggaran yang sangat fatal sekali. Jadi teman-teman beresiko untuk di PHK teman-teman, seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman dalam bekerja, harus paham dulu sebelum masuk di area pertambangan. Oke, itu saja teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.